produk skincare dengan bantuan temen gue juga, dan nanti namanya Laras Ashifa. Karena di wilayah gue masih menerapkan sistem lockdown, jadi gue belum bisa ketemu secara langsung sama temen gue. Jadi gue bikin podcast via telepon kali ini. Malam ini gue bakalan bahas tema skincare rutin wajib bagi para wanita. Apalagi di masa pandemi kayak gini ya, jadi kalian tetap harus rajin merawat kulit tubuh kalian dan jangan sampai kelewat, apalagi kalian yang punya kulit sensitif. Nah, sebelum gue menghubungi teman gue bakalan kasih tahu apa sih skincare rutin dasar bagi wanita gitu versi gue. Nah, kalau skincare rutin untuk pagi hari dan malam hari, khususnya bagi pemula versi kayak gue ini, menurut gue sih nggak terlalu ribet. Pertama dan wajib, kalian itu harus punya namanya pembersih wajah, mau itu berbentuk creamy atau yang berbentuk cair. Setelah kalian bersihin wajah, kalian juga bersihin lagi pakai sabun muka. Nah, sabun mukanya itu ada yang berbentuk kayak cair atau berbentuk sabun batang. Terserah kalian mau pakai yang mana, cari yang paling cocok menurut kalian sama kulit kalian. Kalau udah gunain sabun, kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu toner. Nah, kalau toner ini dia tuh bagus sebagai pelembab ya, pelembab wajah sebelum kalian ngelanjutin ke tahap selanjutnya. Nah, ditunggu beberapa menit, 5 menitan, habis itu kalian bisa pakai skincare rutin kalian di pagi hari ataupun malam hari. Kalau misalnya pagi hari kalian cuma mau pakai sunblock atau krim biasa, ya terserah. Dan kalau malam harinya bisa dilakuin tahapnya yang kayak tadi itu. Tapi mungkin beda produk, mungkin kalian punya produk lain di malam hari kayak serum atau sleeping mask, itu terserah kalian. Dan kalau misalkan ada jerawat, kalian tinggal aplikasiin spot treatment di jerawatnya aja, jadi nggak usah seluruh muka. Dan penting lagi, kalian harus jaga jam tidur kalian biar kulit kalian makin sehat, nggak cuma kulit dan tubuh kalian juga makin sehat. Oke deh, sekarang gue udah terhubung nih sama teman gue. Halo Laras. Halo. Iya. Sebelumnya gue udah ngomong kan ya kalau gue mau bikin podcast yang ngebahas skincare rutin ini. Iya, udah ngomong. Iya. Kalau buat Lara sendiri, kira-kira penggunaan skincare pagi dan malam hari ini wajib apa enggak sih? Menurut gue sih wajib ya. Soalnya barang aja tuh kalau dirawat, kalau nggak dirawat itu nggak dielap, nggak dibersihin bisa jadi jelek kan, bisa berdebu. Nah, apalagi Bener-bener. kulit wajah kita kan. Jadi menurut gue penggunaan skincare pagi dan malam hari itu wajib sih, penting banget buat kulit wajah kita supaya kulit wajah kita sehat. Gitu. Nah, kalau ngebahas soal skincare, tentunya kan kita nggak bisa asal pilih nih, milih produk untuk skincarenya. Kita juga harus tahu tipe kulit kita itu kayak gimana. Kalau gue pribadi ini, gue punya tipe kulit yang berminyak. Jadi tuh sensitif dan gampang berjerawat kalau misalkan gue salah pilih produk. Jadi nggak boleh tuh kelewat skincare rutin, dan sebelum milih produk, gue harus tahu kandungan di dalamnya apakah cocok atau enggak sama kulit gue. Kalau Lara sendiri punya tipe kulit wajah yang kayak gimana? Kebetulan jenis kulit gue itu sama kayak lo, Teh. Nah, jenisnya tuh kayak cenderung berminyak dan agak sensitif. Terus kulit gue juga gampang jerawatan gitu. Tipe-tipe kulit yang manja deh. Yang kalau nggak dibersihin make upnya, terus langsung bisa muncul satu dua jerawat gitu. Atau kalau gue nyoba-nyoba produk itu bisa bikin break out muka. Jadi kalau gue mau pakai produk baru tuh kayak harus hati-hati juga sih. Boleh tau nggak Ras, kalau misalkan skincare rutin yang lo pakai di pagi atau siang hari itu apa aja? Skincare rutin ya. Kalau pagi hari tuh jujur ya gue biasanya tuh jarang banget skincarean. Kadang kayak cuma pakai sunscreen aja kalau di rumah, itu pun juga jarang. Kecuali gue keluar rumah ya, Iya, iya. kecuali keluar rumah itu gue pasti banget skincarean kayak pakai sunscreen dan ya lu hydrate toner sih gue buat ngelembapin muka sebelum make up. Kalau Okay. gimana, Teh? Kalau gue pribadi ya, khusus siang hari biasanya
setelah sabun muka pasti tetap gue aplikasiin toner, terus lanjut lagi ke serum ataupun krim siang hari. Nah kalau misalkan buat lo nih skincare malamnya itu gimana? Skincare malam, nah kalau misalnya malam gue tuh rajin biasanya dan lengkap biasanya. Kalau malam hari tuh gue mulai dari facial wash kan, cuci muka dulu, terus gue lanjut tuh ke cleanser sama face tonicnya. Gue nggak tahu nih face tonic ini toner atau bukan, tapi gue suka makainya aja. Terus baru gue lanjut ke toner Hydra buat ngelembapin yang kayak tadi pagi. Terus lanjut gue pakai serum vitamin C sama eye serum buat mata panda. Baru deh yang terakhir naik krim. Jadi karena pagi gue malas skincarean, malamnya harus dibayar gitu teh. Dan kalau nggak salah setahu gue tuh buat malam hari bagus banget skincarean, karena buat nutrisi kulit tuh paling bagus di malam hari. Kalau lo malam hari pakai apa aja? Kalau gue sendiri skincare gue nggak terlalu ribet sih, simple. Kayak sabun muka sih, terus toner, terus serum malam. Kalaupun lagi jerawatan paling cuman aplikasiin spot krim jerawat gitu di jerawatnya doang. Terus gue mau bahas lagi nih, kalau tadi kan kita udah ngebahas step by step skincare kita nih. Sekarang gue pengen ngebahas tentang produk skincarenya. Kalau lo sendiri pakai produk apa nih buat skincarenya? Gue pakai produk apa? Sekalian harganya juga ya? Iya boleh. Oke, gue kalau pakai rangkaian skincare dari facial wash sampai night cream tuh pakai Pratista. Harganya Apa? standar. Facial wash itu 60.000, toner itu harganya 100.000, serum itu 120.000, cream 120.000, terus yang terakhir naik standar gue mah. Nah kecuali make cleanser sama face tonicnya tuh gue pakai dari Viva, itu cuma 8.000. Iya, Viva emang Nah murah cuy. seminggu sekali juga. Sama lu juga pakai? Iya. Karena murah cuy. Emang bagus sih ya. Murah juga. Terus gue juga seminggu sekali tuh suka pakai peeling gitu buat ngangkat sel kulit mati, itu 120.000. Nah kalau jerawatan palingan gue rutinin aja sih masker dari Himalaya itu 40.000. Kalau lu kan pakai apa? Ya, spot krim gitu cream. ya? Nah, Krim. spot Kalau gue gel, lebih spot ke cream. masker sih. Oh, jadi lo cuman kayak misalnya lagi ada jerawat 1-2 gitu, cuman kayak pakein masker atau didiemin aja ya? Iya. Nggak pakai, maksudnya nggak pakai gue kayak agak gue. takut pakai krim jerawat. Oh iya. Malah. Takut nggak cocok juga kali ya di lo. Iya. Takut nggak cocok karena sensitif kan, ya kan. Nah, lo beda sama gue. Kalau gue tuh orangnya gila nyoba. Jadi kalau misalkan gue belum nyoba kayak kepo anjing. Astagfirullah, maaf ya. Oh, dicoba-coba gitu ya? Iya, gue tuh orangnya kepo banget sama produk dan gampang banget keracunan produk. Apalagi kalau misalkan abis ngeliat youtuber gitu yang ngeracunin produk baru, itu biasanya kalau harganya nggak terlalu mahal itu pasti bakal gue coba sih. Nah, tadi kan skincare ala gue nih. Nah, versi lo tuh kayak gimana? Coba deh kita sharing. Kalau versi gue juga pertama tuh ngebersihinnya pakai Viva Make Cleanser yang harganya 7 ribuan, murah tapi bermanfaat. Abis itu gue lanjutin dengan facial wash gue pakai Agnes yang harganya 7 ribuan di Shopee. Kalau udah ngebersihin muka double cleansing kayak gitu, gue langsung pakein toner dari Viva juga, harganya 7 ribuan lah. Nah, kalau untuk siang hari atau pagi hari biasanya gue ini lagi mencoba produk Ever White yang brightening cream untuk siang harinya. Kalau malam setelah setelah pembersih sama sabun itu gue kasih toner, terus gue pakein Snail Fuchsia dari Some by Me. Abis itu kalau ada jerawat gue tinggal olesin pakai Ever White Acne Pair. Udah sih gitu doang. Oh iya, kalau yang ini Ever White ini baru gue cobain dan cukup berkhasiat, jadi gue harganya 60 ribuan aja. Aduh mau astagfirullah, maaf. Terus kalau yang Snail Fuchsia ini cuman 150 ribu aja.
Sedangkan kalau yang untuk Ever White yang brightening cream ini gue beli harganya 70 apa 60 ribuan gitu, pokoknya murah di kantong lah. Sejauh ini sih gue cocok aja pakai mereka ini. Itu doang sih yang gue pakein selama gue di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar. Oh, berarti kurang lebih sama ya, sama-sama kayak pakai toner, serum, ya yang kayak gitu-gitu untuk pemula lah ya. Dan itu juga udah lumayan cukup sih sebenarnya buat menutrisi kulit, iya gak sih Teh? Iya, yang penting tuh ngejaga kebersihan aja sih, sama jangan malas. Udah gitu doang sih kalau gue. Jadi menurut lo ini ya skincare itu tetap penting ya, mau dalam keadaan di luar ataupun di dalam gitu, penting banget kan ya, setiap hari skincarean gitu. Iya, penting. Banyak tuh di Twitter juga pada bilang, walaupun gue di rumah aja tapi muka gue malahan Iya, makin parah, makin hancur gitu kan. Mungkin Pada karena bilang kayak gitu, mungkin karena karena stres. mereka nggak skincarean kali. Iya, jarang Iya sih. skincare, stres juga kan, nggak ada aktivitas lain. Sedangkan kalau dulu kan kita punya aktivitas lain di luaran, nggak yang di rumah mulu gitu loh. Banyak juga yang bilang kalau misalkan debu jalanan itu adalah skincare terbaik. Itu teori dari mana ya skincare terbaik? Gue kalau kena debu di jalanan kayaknya malah jerawatan deh. Enggak, itu gue dapat dari warganet di Twitter, dia ngomong kayak gitu. Warganet. Sumpah iya, gara-gara di rumah aja kulit dia malah ya agak memburuk lah. Iya, malah memperburuk gitu loh di rumah doang. Gue bilang sih ini tergantung. Tapi kalau lu sendiri Kalau di gue rumah aja malah bagus atau gimana? biasa aja sih, ya gini-gini aja gitu, nggak ada progres kok yang lebih baik atau enggak, biasa aja gitu loh. Kayak Sama ya, aja ya? jadi gue kayak justru selama di rumah ini gue nyoba-nyoba produk-produk yang baru, yang lagi happening, tapi tetap yang kayak gue bilang tadi, gue ngeliat kandungannya apakah cocok sama kulit gue. Dan kalaupun gue udah beli, gue nggak langsung aplikasi langsung. Jadi gue taruh, misalnya gue beli krim yang Ever White ini, nggak gue langsung olesin ke muka seluruh wajah, nggak. Jadi gue pakein di jidat dulu atau enggak di dagu dulu selama seminggu. Karena kan kalau misalkan buat pakai produk baru itu emang harus ada jangka waktunya dulu kan. Baru deh kalau misalkan selama seminggu nggak ada masalah, ya baru gue aplikasiin. Berarti ya kulit gue cocok-cocok aja. Tapi gue lagi fokus untuk badan ya, sekalian sama badan juga kan, kayak pengen bikin cerah gitu loh, kayak ngeratain warna kulit juga. Kalau lo gimana? Nah iya sama Teh, gue juga ngeratain kulit, badan, muka, luluran. Jadi ketika orang-orang bilang kulitnya jadi kusam, jadi jerawatan, malah di gue tuh kayak kebalik, gue malah lebih bersih lah daripada sebelumnya. Soalnya kan mumpung di rumah nih, gue mikirnya ya udahlah gue bersihin badan gue lah, luluran, jadi rajin kayak gitu-gitu lah Teh, gimana sih cewek. Dan lumayan sih works di gue ini, kayak gue pakai Kujisan. Lo tau Kujisan gak sih? Oh iya, lagi happening banget ya gitu. Kayak katanya bagus banget, serius deh, bagus gak sih? Gue belum pakai sih, baru beli. Kalau kemarin-kemarin gue luluran aja, nah ini gue baru beli lagi Kujisan mutihin buat bersihin, nyamain kulit yang belang-belang gitu. Kayaknya gue next bakalan nyobain produk dari Kojisan buat badan gue deh. Kayaknya emang lagi happening banget itu produk. Nah, kayak kita setuju nih kalau misalnya masa pandemi kayak gini lebih bagus untuk menambah untuk merawat diri. Iya gak? Benar. Biar nanti pas udah pandeminya kelar, kita bisa jadi insya Allah lebih glowing, seenggaknya lebih bersih, lebih sehat lagi gitu. Iya setuju, seenggaknya lebih bersih. Oke deh, kayaknya udah cukup malam ini buat ngebahas tentang skincarean. Makasih juga buat Laras yang udah nyempetin waktunya buat siaran podcast sama gua.
Ya, sama-sama Utari. Makasih juga udah mau invite gue ya. Iya, next time gue bakalan undang Laras lagi sama salah satu teman gue lagi buat tapi secara langsung ya buat ngebahas topik yang lainnya juga. Oke deh. See you Laras, dadah, stay safe ya. Iya, Utes. Stay safe juga. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, itu tadi podcast gue sama teman gue dan semoga podcast kali ini bermanfaat khususnya buat cewek-cewek ya. Dan next podcast tentu aja gue bakalan angkat topik yang gak kalah menarik. Gak cuma itu, tentunya gue berharap podcast gue itu bisa memberikan informasi dan manfaat untuk kita semua. Dadah.